benjolanku sembuh, hilang, dan bisa hidup kembali sehat seperti sedia kala. Saya selalu bilang minyak faras ini fungsinya adalah mengaktifkan kecerdasan tubuh. Biar orang lain tidak mencintai, tapi saya mencintai tubuh saya. Akhirnya saya merawat. Hal-hal sederhana aja dulu bisa kita lakukan untuk menghilangkan kecemasan sederhana. Tapi kamu tidak ajarkan tubuh untuk melawan penyakit dengan cara mematikan sinyal-sinyal itu. Ini Pak, beberapa pertanyaan titipan nih Pak dari teman-teman saya Pak. Ya. Ada yang customer kami punya keluhan benjolan nih Pak. Beliau udah pakai minyak faras. Harusnya kan kalau misalnya rutin nggak pakai minyak faras, diharapkan melunakkan benjolan kan sampai akhirnya hilang. Tapi ini kenapa ketika dia pakai minyak faras malah jadi mengeras benjolannya Pak? Ya, jadinya benjolan itu seirama biasanya dengan pola pikir mereka yang cemas berlebihan. Cemas berlebihan. Tugasnya mulia adalah merilis pikiran yang cemas itu. Makanya saya selalu bilang sama tim sales, temani mereka dengan rasa. Temani mereka dengan rasa. Nah, ketika dia bisa membalurkan minyak tidak tergesa-gesa, itu problemnya biasanya mereka menggunakan minyak seminggu, minyak faras seminggu, berhenti ketika tidak ada perubahan. Tapi dia nggak ngomong. Tidak ngomong. Dan itu mereka tidak ngomong karena tim dari kita tidak ada komunikasi setelah beli. Biasanya. Biasanya tim dari kita tidak membangun komunikasi walaupun hanya sekali-sekali gitu loh. Nah, biasanya dia membalurkan sekali, gosok cepat. Misalnya ada benjolan di daerah payudara, dia gosokin cepat misalnya kan. Habis itu berhenti. Padahal cara menggosokkan yang benar atau membalurkan minyak itu adalah tanpa tergesa-gesa. Belajar sambil menemani tubuh untuk sehat. Ini yang mulia. Yang mulia. Yang mulia perlu ketahui. Maksudnya ajarkan dia bahwa sembuh itu butuh perhatian penuh terhadap tubuh. Jadinya bila perlu ada afirmasi. Tubuh sambil menggosokkan minyak. Dulu mungkin aku banyak salah. Tidak pernah memperhatikanmu. Aku banyak stres, banyak ada problem, tidak peduli dan sebagainya sambil gosokin. Hari ini aku minta maaf. Dan hari ini aku belajar menyayangimu sepenuh hatiku. Gitu loh, sambil gosokin. Jadinya penuh tarik nafas, penuh rasa syukur. Lakukan itu. Jadi sambil itu. Dan mulai hari ini aku akan belajar makan sehat, makan apa itu yang diajarkan mereka. Gosokkan, setelah digosokkan mungkin 10-15 menit termasuk di tulang punggung. Nah, ini juga mereka kadang lupa. Menggosokkan di tulang punggung untuk mengaktifkan energi selama di telapak kaki. Tuh, minum air hangat. Rutin saja lakukan ini. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Setidak-tidaknya tidur mereka akan enak, kecemasan mereka akan berkurang. Mereka mengerti merawat dan menyayangi tubuhnya. Sembuh itu datang dengan sendirinya, gitu. Datang dengan sendirinya, gitu. Dia akan membaik dengan sendirinya kan. Yang membuat benjolan tambah keras itu ketakutan dan tidak rutin menggunakan minyaknya, gitu. Ya Pak. Tadi kan Bapak nyinggung kan harus balurin di tulang punggung juga. Tapi ada beberapa customer saya karena nggak ada siapa-siapa dia nggak bisa balurin di tulang punggung. Itu apakah beda hasilnya atau gimana Pak? Mungkin sedikit, tapi tidak berpengaruh banyak. Tugas kita tidak full tulang punggung ya. Kalau kita membalurkan minyak sendiri, ini minyak farasnya, untuk di tulang punggung, kita ambil area yang terutama di daerah leher di sini. Digosokkan sama daerah pinggang. Nah, tempat penumpukan energi buruk itu banyak di pinggang sama di leher. Jadinya cukup dialurkan. Cuma jangan ngebut itu aja saya. Jadinya gosok, selesai. Jangan begitu. Pertama kali ambil minyak, gosokkan dulu di tangan. Kalau kita sendiri ini menggunakan, gosokkan di tangan. Sampai aktif energi minyaknya, sama cakra di telapak tangan kita juga aktif. Kita gosokkan. Agak hangat akan terasa. Minyaknya agak banyak diambil, digosok. Terus mulai gosokkan di kepala di sini. Agak tekan.
Di bahu di sini digosokkan. Ini mengaktifkan cakra tenggorokan sama cakra yang di ini batang otak ini. Tuh. Terus kemudian gosokkan di pinggang agak naik ke atas. Tuh. Sampai minyaknya benar-benar masuk. Kering nanti terasa minyaknya. Digosokkan rutin begini. Terus untuk meningkatkan sistem imun kita, sistem kekebalan sehingga regenerasi sel terjadi, itu di daerah tulang di sini, tulang rusuk di sini. Digosokkan. Jadinya digosokkan di sini. Kalau untuk sendiri ya, digosokkan di sini, nih. Termasuk kadang di ketiak di sini bisa ditepuk-tepuk seperti ini, digosokkan sama di sini. Udah. Itu rutin 2 kali 3 kali sehari. Terus di tempat benjolan, kalau ada benjolan, misalnya di ketiak, di payudara misalnya, atau di daerah leher, itu gosokkan, itu kalau bisa setiap 2 jam sekali. Minyaknya bawa kemana-mana. Tuh. Kalau wanita mungkin datang ke toilet mana baru digosokkan. Setiap 2 jam sekali digosokkan secara rutin. Nah, kalau bisa Anda punya afirmasi sendiri ketika mengosokkan dengan minyak faras. Ya, dengan kata-kata apa saja boleh yang paling nyaman. Tuhan, melalui perantara minyak faras ini, itu aku izinkan benjolanku sembuh, hilang, dan bisa hidup kembali sehat seperti sedia kala. Misalnya seperti itu. Atau dengan misalnya apapun jenisnya afirmasi. Benjolan, gitu. Semoga kau kembali sehat, kau bukan penyakit, tapi engkau bagian dari tubuhku yang pernah berteriak marah misalnya, dan kau akhirnya muncul seperti ini, aku kembali sekarang memaafkan diriku sendiri supaya aku bisa sembuh. Misalnya apa saja boleh. Ya afirmasi atau diam saja boleh, tapi rasakan bahwa benjolan ini akan pelan-pelan bukan musuh kita tapi sahabat kita. Tarik nafas panjang, rasakan itu. Itu dampaknya jauh lebih cepat bisa sembuh daripada kita gosokkan minyak, pikiran kita jauh, pikiran kita sama pekerjaan dan sebagainya. Karena sebenarnya benjolan itu adalah pesan tubuh kepada kita bahwa dia butuh diperhatikan. Gitu. Pesan tubuh bahwa dia butuh diperhatikan. Sama seperti anak kecil kalau tantrum atau nangis, artinya apa? Butuh perhatian. Butuh perhatian. Nah, tubuh nggak bisa nangis, dia bisa memunculkan penyakit dan salah satu bentuknya adalah benjolan. Intinya kamu seperti kurang memberikan perhatian sama tubuh. Nah, sekarang mulailah gitu. Sayangi dia, dan bentuk sayang yang paling utama menurut saya selain pola makan, pola hidup, pola istirahat, pola gerak dan sebagainya kan, itu adalah cinta. Sentuhan, kasih sayang. Itu nomor 1 untuk penyembuhan itu terjadi. Ketika penuh dengan dekapan, nah kalau kamu nggak punya orang lain yang bisa memberikan sentuhan kasih sayang, sentuhlah dirimu sendiri. Siapa lagi yang bisa menyayangi Diri sendiri. selain dirimu sendiri? Iya, betul Pak. Terus berarti minyak faras itu aman nggak sih Pak untuk bumil atau busui? Soalnya ada customer saya juga, dia busui tapi dia punya benjolan. Maksudnya apakah soalnya kan dia busui gitu, nanti Betul. dibalur minyak faras gimana? Ini herbal 100%. Ini kandungannya herbal. 1, dia tidak diminum. Yang jadi masalah ketika ada pemijatan untuk ibu hamil. Oh. Ini kan minyak kita kan nggak dipijat, kan digosok, dibalurkan, digosok. Nah, yang jadi problem itu ketika ada pemijatan. Kita nggak tahu area mana yang dipijat, gitu kan. Itu yang tidak dianjurkan untuk ibu hamil, apalagi hamil muda, gitu. Malah sebenarnya minyak faras ini bagus untuk ibu hamil, ya terutama hamil yang sudah tua. Pasti pinggangnya sakit, pahanya sakit, itu kan ya nggak enak pokoknya. Kan dia membawa beban berat badannya nambah banyak kan. Nah, itu butuh stress release. Terus kemudian emosionalnya nggak stabil karena hormonal. Itu digosokkan minyak bagus sekali. Gitu. Jadinya tidak ada masalah. Busui juga nggak ada masalah. Aman ya Pak. Aman. Maksudnya kan beliau harus menyusui nih Pak, balur minyak faras nanti diinin sama anaknya atau gimana? Yang lebih tidak bagus adalah ketika dia minum obat-obatan. Malah obat-obatan kimia itu yang berisiko. Iya, kandungan kimia itu kan belum tentu cocok buat si anak. Karena dia masuk ke ASI. Iya, betul. Terus nih Pak, ada juga pertanyaan dari customer saya juga, ini punya keluhan benjolan keloid Pak. Kalau keloid itu kan kadang ada yang karena luka muncul, tapi kadang ada juga karena emang punya bakat di tubuhnya gitu kan Pak. Terus ini customer saya mencoba untuk pakai minyak faras, karena sebelumnya keloidnya ini udah pernah dioperasi, tapi muncul lagi. Terus setelah pakai minyak faras,
mulai melunak Pak keloidnya. Jadi sebenarnya minyak faras itu bisa untuk keloid atau enggak Pak? Eh, Fokus minyak faras sebenarnya bukan untuk penyembuhan. Fokusnya, saya tidak pernah secara vulgar atau langsung mengatakan bahwa minyak faras ini menyembuhkan satu jenis penyakit seperti keloid misalnya. Saya selalu bilang minyak faras ini fungsinya adalah mengaktifkan kecerdasan tubuh yang mungkin sudah mulai turun pelan-pelan. Kecerdasan tubuh itu menurun karena banyak faktor. Sinyal tubuh, karena kebiasaan minum obat. Contohnya, kamu demam, minum obat turun, sehingga tingkat kecerdasan tubuh menurun. Terlalu makan, kurang istirahat, stres berlebih. Nah, minyak faras ini membantu meningkatkan kecerdasan tubuh untuk sembuh dari penyakitnya. Sembuh, contohnya tadi benjolan, akhirnya dia bisa sembuh gitu. Tapi bukan minyak farasnya menyembuhkan dirinya sendiri. Sekarang tanya sama dirimu sendiri, keloid itu penyakit atau tidak? Gitu. Kalau penyakit atau tidak, saya nggak tahu. Itu menurut dia penyakit. Kalau menurut dia penyakit dan itu bisa disembuhkan atau hanya estetik. Estetik itu maksudnya apa ya? Ya, nggak enak dipandang gitu misalnya. Balik lagi, kalau itu anggap penyakit, coba aja diskusi sama tubuh, gosokkan minyak. Dia akan pelan-pelan bisa melunak. Gitu. Tapi karena kamu merasa tidak layak, tidak merasa dicintai, kalau keloid itu muncul kayak gitu. Itu luka batin yang harus kita perbaiki. Luka batin. Berarti kalau aku ada keloid, contohnya, berarti aku tidak layak dong dicintai gitu. Mulai berdamailah dengan diri sendiri, itu kuncinya. Insecure. Iya, insecure. Ya, wajah buruk kaca dipecah gitulah. Sebenarnya itu berarti kita belum berdamai dengan diri sendiri. Kita belajar tentang itu. Boleh sambil digosokkan minyak, tapi bilang, keloid, ajak ngomong sambil digosok. Dulu aku malu bersamamu. Karena aku merasa wajahku tidak lebih cantik, misalnya keloidnya di leher atau di mana kan muncul, kita nggak tahu kan, atau di perut, ketika buka perut nggak nyaman misalnya. Ajak ngobrol. Ada kemungkinan dia melunak dan membaik. Semakin dia dimusuhi, semakin muncul biasanya. Semakin muncul. Dari pengalaman saya di banyak hal itu. Ya, berbagai jenis penyakit. Saya kan ada alergi nih darah sini nih. Dulu kan saya sering tak tutupin gitu kan dulu waktu saya udah 10 tahun yang lalu. Semakin saya tutupin, semakin saya berusaha untuk nutupin alergi di muka saya. Pengalaman saya. Semakin muncul dia. Karena saya tidak menerima itu bagian dari tubuh saya. Alah, saya pikirin, ini kan tubuh saya harus mencintai. Saya sering ada alergi, enggak ada masalah. Biar orang lain tidak mencintai, tapi saya mencintai tubuh saya. Akhirnya saya merawat. Tidak makan gula dan sebagainya, saya kurangi. Sembuh. Tidak ada problem. Sembuh dengan sendirinya. Saya juga nggak tahu ketika kita mulai mencintai diri kita, dia akan mencari pola untuk menyembuhkan dirinya. Mungkin ini tidak ada penelitian di dunia medis dan dunia mana, tapi saya merasakan itu terjadi. Semakin saya merasa malu dengan diri sendiri, semakin muncul itu masalah. Semakin kelihatan dia ya Pak? Iya, ya apa kayak contohnya? Semakin kita misalnya takut sama orang tertentu, kok semakin nongol ini orang, malah di Facebooknya muncul, di situnya muncul gitu loh. Semakin kita kesel sama orang itu. Seperti itu. Betul-betul. Sering sih saya mengalami Pak. Semakin, kenapa masalah ini semakin datang? Iya, semakin datang. Oke. Sekarang kayaknya banyak banget nih yang nanya di live-nya Pak, biar nggak kelewat ya. Ini ada pertanyaan nih dari Fine Pineapple. Sebagai ortu udah mencoba memberikan makanan yang sehat, tapi orang sekitar yang tidak mendukung. Biasa itu. Agak susah sih emang kayaknya Pak ya. Berarti harus kerja sama juga sama orang-orang sekitar. Ya, prinsipnya untuk anak yang kita sebagai orang tua wajib membangun pondasi itu. Pondasi itu biasanya butuh waktu 3 tahun. Terus terang, ketika lingkungan saya tidak mendukung, sementara 1 tahun pertama anak saya isolasi. Isolasi dalam artian tidak dulu ada di lingkungan sosial yang majemuk. Ya, tidak bergaul dengan anak-anak yang lain 1-2 tahun. Saya didik dulu pondasi mereka. Mereka tahu bahwa di rumah makanannya sehat. Tapi kalau sudah siap, baru saya papar dengan anak-anak yang lain, keluarga yang lain gitu loh. Jadinya benar-benar
di bawah pelukan saya dulu, anak-anak supaya sehat dulu. Setelah itu dia sudah punya tanggung jawab sendiri, tahu makanan yang enak itu alami juga enak, baru saya lepas. Itu caranya menurut saya. Terus ada juga yang nanya, Bang aku gula 500 dari Alosia Aveanpah. Bang aku gula 500, tapi aku nggak pernah minum obat akibat pantang makan aja. Tapi kakiku sering kerasa kesemutan. Gimana caranya? Sekarang gulanya 100. Hah? Sekarang gulanya 100? Iya. Udah sehat dong? Udah 100. Tapi dia masih sering ngerasa kesemutan gitu loh, Pak. Ya. Saya tidak percaya bahwa penyakit gula darah itu tidak bisa disembuhkan. Gitu. Banyak orang yang bilang diabetes nggak bisa sembuh. Nah, saya tidak percaya itu. Semua penyakit ada obatnya atau ada caranya untuk sembuh. Jadinya kalau abang yang tadi itu atau bapak yang tadi atau ibu yang tadi itu bilang gula sempat 500, kalau kita mau merubah gaya hidup kita, terus menggunakan beberapa herbal misalnya seperti Samples atau Paras, itu saya percaya dia bisa sembuh. Terutama pantangannya itu adalah di pola hidup, bukannya sekedar makanan. Karena dia ada bergerak. Seperti tadi kesemutan tadi itu, ya Anda harus aktif bergerak. Solusinya, aktif bergerak, jalan santai. Per hari 3 kilo, 5 kilo. 1 jam lah olahraga jalan. Itu akan memperbaiki metabolisme tubuh. Gitu. Usahakan jangan kecanduan gula. Karena orang itu rata-rata adalah kecanduan gula. Dia tidak sadar makan. Terlalu banyak makan nasi, gula, teh manis, dan sebagainya. Itu diperbaiki dulu pola makannya, baru plus pola geraknya. Makannya dulu benar, geraknya benar, terus kemudian kecemasannya diperbaiki pakai minyak faras ini, energi yang diperbaiki oleh minyak faras, kecerdasan tubuhnya diperbaiki oleh minyak faras, itu gula darah harusnya membaik. Gitu. Tidak wajib. Semakin kamu ketergantungan dengan insulin, semakin tidak menyembuhkan. Ketika kamu mengandalkan pakai insulin dari luar, tidak mengaktifkan kecerdasan tubuh yang di dalam, ya seumur hidup, benar itu. Tapi bukan itu yang maksud saya. Tubuhmu cerdas, bisa sembuh kok, diabetes bisa sembuh. Benar, yang penting kita tahu akar masalahnya apa. Apakah pola makanmu, pola gerakmu, pola pikirmu. Gitu. Oke. Begitu ya, semoga menjawab Kak Alosia. Terus ini lagi Kak, Pak, ada yang nanya dari Kiki. Ya. Pak Eka, gimana prosesnya Pak Eka dulu waktu awal merintis di saat ada masa penjualan sedang sepi-sepinya? Ini masuk ke bisnis nih Pak. Dalam bisnis, tidak semua waktu kita beruntung. Ada waktunya juga sepi. Ya, seperti mungkin zaman pandemi dulu. Tahun 2025 ini pun kecenderungan sepi itu tinggi. Ketika kita rame, kita seriusin penjualan, perbaiki sistem dan sebagainya, penjualan, terus promosi, semakin ada dana. Dan jangan lupa, ketika kita rame, sediakan tabungan. Atau hasil dari penjualan itu uangnya kita tabung. Biar kita punya uang nanti ketika sepi. Ketika sepi. Nah, ketika sepi, sehingga kita tetap ada tabungan, sehingga kita aman. Nah, apa yang dilakukan ketika sepi? Kita belajar di situ, mencari ide kreatif untuk bisa terjadi penjualan. Contohnya, online sepi gitu. Siapa tahu dengan buat pameran kita rame. Nah, dengan buat komunitas, seperti buat seminar-seminar kecil dan sebagainya. Kita coba cara-cara kreatif. Dulu kita tidak pernah main TikTok, kita coba live sendiri pakai TikTok. Misalnya begitu. Dalam keadaan sepi ini, kita akan menjadi kreatif, tapi syaratnya tadi, tabungannya ada. Tapi kalau kita panik pada saat sepi, nah kita akan buntu pikiran. Makanya saya menganut prinsip dalam berbisnis, saya tidak mau bisnis dibuka dengan jalur hutang. Gitu. Jadinya saya berbisnis itu harus sesuai dengan uang yang saya punya. Kalau saya punya uang 100.000, berarti saya memulai bisnis dengan 100.000. Kalau saya tidak punya uang, berarti saya memulai bisnis tanpa uang. Gitu. Bukan dengan cara berutang. Karena bisnis kita akan dipenuhi dengan kecemasan atau ketakutan kalau kita berutang. Karena ada yang mengejar kita setiap bulan. Gitu.
Apalagi saya bisnis herbal. Kalau yang meramu herbal-herbal ini cemas, stres, energi stresnya masuk ke tanaman herbal ini. Jadinya usahakan ketika rame ada tabungan. Ditabung aja berapa? Mungkin 50%-nya dari keuntungan ditabung. Sehingga saat sepi, ide kreatif kita akan muncul. Kita nggak takut tidak ada penjualan. Tapi nanti kita akan takut kehilangan ide. Gitu. Karena yang menyebabkan penjualan itu adalah ide kreatif. Gitu. Seperti podcast ini pun bagian dari ide anak-anak kan. Ayo Pak Putu muncul. Dulu kan saya nggak pernah muncul kan. Karena saya berpikir ya untuk apa muncul gitu loh. Lebih baik saya membuat komunitas kecil-kecil. Tapi sekarang katanya supaya ya Pak Dewo bilang harus muncul supaya banyak orang tahu, banyak edukasi. Ya udah saya muncul dan ternyata niatnya berbagi tapi penjualan Faras naik kan gitu. Ya. Kan salah satu ide kreatif ini. Ya, betul. Oke, semoga menjawab ya Kak Kiki. Terus ada yang ini Pak, sharing nih. Jago sekali Kak, dari Kak Jago sekali kamu. Minyak ajaib ini saya udah pakai 2 tahun katanya, udah pakai minyak Faras. Terima kasih. Terus ada Kak Ahwat nanya, Pak izin bertanya boleh nggak dibalurin di bagian wajah? Makasih. Soalnya maaf menggunakan Faras di bagian wajah. Nggak ada masalah. Aman ya Pak? Iya, prinsipnya menggunakan di wajah itu, tapi pas keluar ya jangankan berminyak nanti muka, pas istirahat. Digosokkan dulu di tangan ya, jangan langsung ke wajah. Terus jangan terlalu banyak. Gitu. Kita coba dulu sensitif nggak wajah kita. Biasanya kita akan ada rasa-rasa perih. Kalau kamu banyak pakai ya kayak kamu itu apa namanya ya? Skincare dan sebagainya. Karena sebenarnya kulit wajah kita sudah ditipisin sekali. Gitu. Sensitif dia, banyak ada luka mungkin, tapi nggak terasa. Minyak itu sebenarnya untuk ngetes banyak ada luka di wajah kita. Kalau perih berarti tipis sekali kulitnya. Berarti kalau misalnya dia pakai minyak Faras terus perih gimana solusinya Pak? Di stop dulu? Dikitin, malah bagus dikasih. Berarti kan diperbaiki gitu ya? Iya, tapi dikit. Oke, begitu Kak Mika, semoga menjawab. Terus, tadi Kak Ahwat yang nanya. Nih Kak Mika nanya, pingin ikut jualan minyak Faras gimana caranya? Jadi agen kita atau jadi reseller. Kalau pengen ikut jualan minyak Faras, jadi agen atau jadi reseller. Kalau jadi reseller mungkin dapat diskon 10%-an. 10-15% lah. Tapi kalau jadi agen itu dapat sekitar 20% sampai 25% keuntungannya dari penjualan. Tapi modalnya beda-beda. Kalau jadi reseller bisa ngambil 3 atau 6 botol, tapi kalau jadi agen itu ngambil kurang lebih 100 botolan. Gitu. Nanti bisa kontak DM Pak ya? Ya, kontak DM aja, nanti admin kita yang akan menjawab. Oke. Ini dari Kak Yayuk Sundari, tips menghilangkan kecemasan Pak. Soalnya tadi kita ada bahas kecemasan. Tips menghilangkannya gimana? Tips menghilangkan kecemasan itu adalah hadir utuh. Hadir utuh. Jadinya kita ada di sini, pikirannya di sini, sama hati kita di sini. Yang membuat kita cemas ketika pikiran kita melompat ke sana kemari. Kebiasaan hidup kita adalah pikiran kita mendahului badan kita. Saya ngasih contoh. Saya ngobrol ini dengan Mulia hari ini, dengan kamu ngobrol. Kita ngobrol, tapi pikiranmu di rumah. Pikiranmu sama pacar. Pikiranmu sama makanan, karena belum makan. Nah itu artinya tidak hadir utuh. Itu terbiasa. Akhirnya pikiran kita terbiasa melompat ke depan, menjadi cemas, melompat ke belakang, cemas juga. Takut gitu loh. Ke depan takut, ke belakang cemas dan sebagainya. Nah, kita harus belajar hadir utuh. Hadir utuh itu maksudnya kita akan hilang cemasnya kalau kita melatih, kita ngobrol di sini. Kita benar-benar hadir di sini, dengerin orang ngobrol, hati kita di sini, pikiran kita nggak kemana-mana. Gitu. Karena kebiasaan kita tergesa-gesa yang menyebabkan kita cemas. Kecemasan atau anxiety itu. Ini harus dilatih, benar-benar nggak bisa. Nah, saya biasanya melatih ini dengan melakukan meditasi 2 kali sehari. Terus kemudian berusaha hadir dimanapun saya berada. Contoh, hal-hal sederhana aja dulu bisa kita lakukan untuk menghilangkan kecemasan sederhana. Contoh, kita lagi makan. Contoh makan. Jangan sama handphone makannya. Ya, jangan sama handphone. Jangan lihat berita, tapi makan
makanlah, nikmati. Hmm. Misalnya ada telur nih, telur bacem, makan, enak loh makanannya. Ada sate, enak loh, ini ada ini. Kita rasain, setiap kunyahan itu kita rasakan. Ya, latihannya sederhana sekali. Setelah makan ya udah selesai minum air rasakan. Setelah itu baru ngambil handphone. Tuh. Setelah itu baru ngambil handphone lihat. Jadinya belajar fokus satu waktu. Itu kecemasan cepat sekali hilang. Tapi di tahap awal kita butuh effort melakukan itu. Karena kebiasaan kita adalah multitasking. Multitasking itu yang menyebabkan kecemasan. Betul-betul Pak. Saya malah sering melakukan itu. Tanya, multitasking itu bagus atau enggak? Enggak bagus. Sebenarnya lebih lambat kerjaan kita. Coba aja kamu kerjakan satu dengan fokus, itu cepat selesai. Tapi kalau kita kerjain semua, kelihatannya cepat, tapi semua nggak beres. Nggak ada yang beres. Nggak ada beres, malah kita pusing dan jadi cemas. Anxiety kita. Nah, itu berarti saya harus latih, Pak. Soalnya saya susah untuk fokus, Pak. Makan pasti sambil scroll TikTok, Pak. Iya, coba aja makan normal, nak scroll TikTok. Lebih cepat kok habis. Setelah itu kan cepat kita bisa menikmati. Gimana kamu mencintai hidup ketika kamu menikmati makan aja nggak bisa? Kan cemas jadinya. Itu katanya hidup untuk makan, tapi ketika makan kamu tidak menikmati ya itu, Mbak. Mungkin hidup saya nggak untuk makan, Pak. Makanya saya kurus. Oke, ini dari Kak Linawati. Minyak Faras bisa untuk mual nggak? Untuk muka. Oh, tadi udah dijawab ya, bisa. Terus ini dari Kak Buti Uti 27 baru gabung. Minyak Faras bisa buat apa aja ya, Pak? Minyak Faras ya untuk dipakai sehari-hari lah. Ya untuk kita punya problem kesehatan, tapi bukan untuk menyembuhkan kembali. Minyak Faras itu sebagai teman Anda untuk membangun lagi kecerdasan tubuh, gitu. Kecerdasan tubuh karena tubuh orang-orang modern sekarang banyak yang sudah lupa kecerdasannya karena sering dimatikan kecerdasannya. Contoh cara mematikan kecerdasan adalah ketika kita demam, baru saja demam suhu 38, 39 misalnya. Udah minum obat penurun panas demam. Baru saja kepala agak pusing, kita langsung minum pereda pusing, hilang. Nah, tubuh itu punya mekanisme yang kita matikan. Nah, itu bego jadinya tubuh. Ya kan kalau demam kan ada sesuatu proses terjadi di dalam tubuh. Minum paracetamol, gitu. Hilang itu mekanisme itu. Berarti demam itu sebenarnya sinyal tubuh, Pak? Sinyal tubuh bahwa misalnya ada peradangan atau ada virus. Nah, sinyal untuk memberitahu semua sistem tubuh. Anggaplah, ya, sinyal darurat. Kita harus bertempur, ada musuh gitu. Itu sinyal. Ayo kita persiapkan semua pasokan. Anggaplah tubuhmu sebuah negara. Demam itu bahwa keadaan genting. Ada musuh, virus. Tiba-tiba karena kamu tidak tahan demam, minum paracetamol. Turun demamnya. Jadinya bego tubuh. Jadinya nanti kalau ada problem yang lebih keras, yalah, paling dikasih lagi obat lah, diam aja gitu. Itu kecerdasan kita menurun. Itu dan efek samping dari minum obat-obatan terus-menerus kan liver sama ginjal kita akan jadi masalah juga. Nah, coba kamu kalau demam langsung minum obat nggak? Langsung kan? Nah, coba tanpa minum obat bisa nggak sembuh 2 hari, 3 hari? Sembuh kan? Sembuh. Cuma masalahnya karena hidup kita sekarang ingin ngebut, ya sakit semenit pun nggak boleh. Langsung minum obat. Padahal tubuh butuh istirahat. Butuh pemulihan. Kecerdasan tubuh diaktifkan. Ketika sakit tubuh belajar loh. Belajar untuk apa? Untuk melawan penyakit. Tapi kamu tidak ajarkan tubuh untuk melawan penyakit dengan cara mematikan sinyal-sinyal itu. Iya. Jadinya mengaktifkan kembali kecerdasan itu penting. Makanya saya selalu bilang, sarankan. Pokoknya kamu pakai obat di rumah sakit dimanapun, temani pakai minyak Faras. Biar gosokin. Bukan untuk kesembuhan, tapi mengaktifkan energi tubuh. Mengaktifkan kecerdasan tubuh. Karena kita sudah dari lama mematikan kecerdasan itu. Berarti kalau kita demam, apa yang harus kita lakukan, Pak? Balur minyak paras dan istirahat? Istirahat, balur minyak paras, terus jaga makanannya kita. Misalnya makan yang bubur, misalnya kita tahu. Yang paling utama adalah istirahat. Ya, 2 hari sembuh kok. Saya biasa nemenin penyakit
Iya, waktu saya pernah beberapa tahun yang lalu asam lambung kan, saya temenin, 9 hari saya temenin. Saya temenin, nggak minum obat sekalipun. Saya buat ramuan sendiri, saya istirahat, saya puasa makan. Kalau orang asam lambung kan berpikir makan banyak, nggak, saya puasa makan. Sampai saya muntah darah di hari pertama itu. Hmm. Tapi saya temenin, saya nggak takut apapun. Karena saya tahu ini ada sesuatu di dalam tubuh. Tapi dalam pikiran saya adalah, saya mencari akar masalahnya. Apa masalah saya gitu loh. Akhirnya saya tahu, problem saya adalah makanan saya ngawur, mulai ngawur. Karena saya suka ngemil kan, waktu itu. Nah, saya perbaiki pola ngemil saya lagi. Terus saya puasa. Dan saya buat beberapa jamu sendiri. Jahe, kunyit, kencur, dan sebagainya. Saya konsumsi itu, saya buat di rumah. Sembuh 9 hari. Akhirnya sembuh. Sekarang nggak kumat-kumat lagi. Waktu saya gangguan lambung itu, tahu nggak pikiran saya yang muncul? Besok mati bakalan saya. Iya, karena saking cemasnya, ternyata gangguan lambung menimbulkan kecemasan tinggi. Iya, karena lambung itu adalah otak kedua manusia. Kalau lambung kita bermasalah, kita cemas. Karena hormon serotonin diciptakan di saluran pencernaan. Hormon serotonin itu adalah hormon kebahagiaan. Kalau kamu problem pencernaan, kamu nggak akan bahagia. Lawan dari bahagia apa? Cemas. Cemas. Makanya saya, waduh besok mati ini saya gitu. Nah, akhirnya ya saya menghadirkan Amosa ini. Amosa yang hijau, yang ini. Ya Amosa ini. Amosa ini adalah untuk gangguan lambung. Akhirnya saya buat dan ternyata banyak orang yang terbantu. Tapi ingat, nggak ada kesembuhan instan. Kita belajar temani tubuh kita untuk cerdas kembali. Itu prinsipnya. Makanya saya jarang penyakit itu berulang. Akhirnya saya belajar apa yang harus saya perbaiki. Pola makan saya perbaiki sampai sekarang. Saya intermittent fasting 16 jam tidak makan, 8 jam makan. Saya lakukan itu. Jauh lebih sehat. Saya rutin gosok minyak farah, saya rutin minum Amosa, ini kan herbal. Tidak ada ketergantungan kita, tapi kan butuh jamu-jamuan, jahe, kunyit, kencur. Saya kan males buat lagi, ya udah jadiin produk pabrik yang buatin, saya minum sekarang. Iya. Temen saya Pak ada punya asam lambung. Udah nggak mempan minum obat, harus disuntik katanya. Kok bisa gitu ya Pak? Aduh, asam lambung itu nggak ada obatnya. Kalau kamu minum obat, semakin minum obat, asam lambungmu semakin bermasalah. Dia hanya menenangkan sesaat. Berbagai jenis asam lambung, obat kimia itu adalah mengencerkan asam lambungnya sendiri atau menyetop asam lambung keluar. Mau diencerkan asam lambung dari pH 1,5 ke pH 3 atau pH ke 4 ke 5. Gimana makanan yang masuk dicerna oleh lambung? Gak bisa dicerna, tambah buruk pencernaan kamu. Daging itu rusak, hancur, dicerna ketika pH asam lambung kita 1,5. Sedangkan obat asam lambung itu menaikkan pH jadi 3. Supaya kita tidak sesak di dada. Terus ada obat yang tidak mengeluarkan asam lambung. Jadinya itu bukan solusi obat asam lambung. Gaya hidup yang diperbaiki. Ketika asam lambung tiba, hentikan makan. Atau makan air tajin saja. Atau minum air Amosa saja. Malah jangan makan dulu. Tunggu dulu asam lambungnya reda. Semakin ditambah obat, semakin nggak selesai. Seumur hidup kamu makan obat. Serius. Karena membunuh mekanisme kecerdasan tubuh. Orang kita makan mesti asam lambung keluar nggak? Iya. Mesti keluar. Kok itu dilawan? Kan nggak ada gunanya kita melawan sistem tubuh. Kok kita hentikan itu keluarnya asam lambung? Enggak. Kita perbaiki ketika asam lambung keluar. Berarti kan penuh asam lambung di tubuh. Hentikan makan dulu sampai asam lambung itu reda. Terus gimana rasanya ada perasaan lapar-lapar itu? Itu sebenarnya bukan lapar. Itu sensasi asam lambungmu penuh. Terus makanan yang gampang dicerna, makan dikit saja. Air tajin dikit saja. Setengah mangkok aja kita makan. Supaya tidak keluar lagi asam lambung berlebihan. Atau minum Amosa juga. Tunggu 3-4 jam. Dia akan reda sendirinya itu. Atau tunggu setengah hari. Tapi kalau makan daging lagi, udah 2 hari, 3 hari asam lambungmu perih lagi. Perih lagi atau luka lagi. Atau asam lambungmu berlebihan. Saya banyak kok nanganin ini di rumah terapi. Saya ngasih tahu. Ketika asam lambung turun, membaik. Ketika kita itu artinya belum sembuh. Itu baru lambung tenang.
Kita tugasnya adalah menenangkan saja. Untuk sembuh butuh waktu 3-6 bulan. Oh, lama ya, Pak? Iya. Artinya ketika kamu asam lambung nih, dadanya perih atau penuh, sesak napas sampai ke punggung nusuk, misalnya begitu. Ketika minum obat, terasa enteng, itu belum sembuh. Itu baru lambungmu tenang. Tidak bergejolak. Sakitnya belum beres. Makanya kalau kita menganggap ketika lambungmu tenang itu sudah sembuh, salah. Kita harus perbaiki lambung ini kurang lebih 2-3 bulan, 6 bulan. Makanya saya ada program 30 hari penyembuhan masalah kesehatan lambung secara holistik. Benar-benar saya atur pola makan, pola tidur, selama 30 hari sama konsumsi Amosa. Karena dari pengalaman saya butuh waktu 30 hari. Kalau orang asam lambungnya atau gangguan lambungnya tidak terlalu keras. Kalau lumayan keras, sudah puluhan tahun asam lambung, butuh waktu 3-6 bulan. Tidak tergantung dengan obat-obatan lagi. Tidak tergantung dengan obat-obatan. Karena tergantung dengan obat. Saya banyak kan di Paras Holistic Care. Mereka berawal dari satu obat. Mereka cerita. Ini cerita, pasien yang cerita. Ujung-ujungnya satu kresek minum obat. Iya. Karena satu obat ada efek sampingnya dilawan oleh obat lagi. Obat yang ini ada efek sampingnya lagi. Ya itu. Dia bilang satu kresek, Pak. Tapi sebenarnya dia bilang udah berhenti sekarang. Udah sembuh. Tapi bukan Amosa yang menyembuhkan. Bukan minyak paras yang menyembuhkan. Merubah pola hidupnya dia. Saya ngasih pandangan. Asam lambung itu nggak sembuh dengan obat. Saya ngasih sudut. Kenapa asam lambung nggak sembuh dengan obat. Saya tunjukkan bahwa obat-obatan ini cara kerjanya begini. Jadinya kamu yang harus menyembuhkan diri sendiri. Dia mau. Habis itu saya terapi. Gosok-gosok dengan minyak dan sebagainya. Di Paras Holistic Care. Kan saya punya rumah terapi. Begitu. Berarti udah cukup lama banget ya kita ngobrol nih. Udah? Masih ada waktu nggak? Oke. Terakhir nih Pak, saya mau nanya. Berarti kalau misalnya kita punya asam lambung, itu kita minumnya pas kambuh aja Amosanya atau rutin tiap hari Pak? Disarankan? Minum rutin. Saya sarankan 1-3 bulan minum rutin setiap pagi sebelum sarapan. Setiap pagi ya? Minum setengah gelas air hangat. Jadinya satu Amosa dimasukkan ke air hangat. Kita minum rutin 1-3 bulan. Setiap pagi dan dikonsumsi saat kambuh. Nah, ciri-ciri kamu sudah sembuh itu adalah tidak pernah kumat minimum 30 hari. Ciri-cirinya tidak pernah kumat lagi asam lambungnya selama 30 hari. Walaupun ada perasaan sedikit nggak enak, itu berarti kumat. Jadinya 30 hari benar-benar kita merasa damai. Baru saya berani mengatakan sudah sembuh di atas 50%. Jangan ketika kamu asam lambung kumat kasih obat hilang itu sudah sembuh, bukan. Itu baru tenang saja. Lambungmu lagi tenang dia, tapi nggak sembuh. Makanya saya bilang butuh waktu 1-3 bulan. Makanya saya saran konsumsi Amosa 3 bulan dan lihat tidak ada gejala lagi yang muncul. Gejalanya tidak muncul, kamu merasa tenang, kecemasan tidak ada, nah biasanya itu udah 3 bulan waktunya. Oke, tapi harus dibarengi sama pola hidup yang baik. Ya itu yang paling utama malah. Pola hidup yang utama, bukan Amosanya yang utama. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Luar biasa sore hari ini banyak banget insight yang saya dapetin karena ngobrol langsung sama Pak Putu. Semoga kita bisa ngobrol langsung lagi selanjutnya. Selamat sore, sampai jumpa Pak. Terima kasih. Bye-bye.